Ya, monggo Pak, kopinya Pak. Sore-sore kita minum kopi. Minum kopi Pak, sore. Mantap, secangkir kopi sesuai dengan tema acara kita Pak. Kopi politikal. Kopi politikal. Jadi kenapa juga dengan kopi? Karena program ini dengan judul secangkir kopi. Dan alhamdulillah dan tokoh kita ya pada episode kali ini Bapak Unggul. Lengkapnya Majen TNI Purnawirawan Unggul Yudhoyono. Beliau adalah kalau kita lihat sosok pengawal yang dibilang pengawal, dia juga tidak ada pensiun karena pengabdian buat bangsa ini selalu berdampak buat masyarakat luas. Pak, kesibukannya cerita dong Pak, dari kacamata keamanan, kacamata sehari, sekarang sibuk apa Pak? Sekarang saya banyak sibuk di swasta. Siap. Di bidang pertambangan, kemudian konstruksi jalan tol, ada perparkiran juga kita tangani, dan satu lagi tadi pertambangan sudah. Dan segitu banyaknya rentetan acara dan jabatan beliau di masa produktifnya saat ini masih disenggangkan buat mampir ke Politika News ID, dan saya sangat terharu karena ada waktu untuk berdiskusi dan ngopi sore santai bersama Pak Unggul ini. Ini Pak, kalau melihat keamanan untuk kondisi sekarang ini kan dibilang ya kita aman, cuman yang nggak aman itu adalah kondisi isunya, hoaknya, pemberitaan yang ngalur ngidul. Dari kacamata Bapak sebagai tokoh yang memahami potret keamanan nasional gimana Pak? Kalau menurut saya keamanan ini sudah terkendali, Ya. karena memang sudah negara ini kan memang harus aman gitu ya. Jadi menurut saya tidak ada. Kalau ada riak-riak itu biasa kan yang mungkin memang bertentangan dengan kebijaksanaan itu hal yang wajar. Nah, kemudian masalah berita-berita hoax ya inilah yang mungkin memang banyak dimanfaatkan oleh segelintir Oknum segelintir oknum, sehingga itulah yang bisa dipelintir gitu loh. Nah, makanya mungkin hoax ini memang harus perlu diawasi dan ya kalau perlu dihilangkan gitu. Dan karena jabatan terakhir beliau adalah dan Puspom TNI Angkatan Darat. Jadi dengar nama itu kayak serem banget gitu, takut gitu loh. Wah, nanti nih kopinya kalau nggak manis aku bisa ditembak atau bisa digipanin. Ternyata di luar dugaan, ramah dan ya seperti kita ngobrol dengan orang tua sendiri lah. Dan beliau juga di sini membuka semua wacana potret-potret kebangsaan ya Pak. Pak, kita ini kan media yang bergerak pada konteks politik santun Pak. Kalau dengan peta sekarang ini, apa yang pesan dari Bapak khususnya untuk media Politika News ini ke depannya gimana Pak? Ada nggak formula-formula supaya kita tidak menjadi bagian penyebar berita yang hoax gitu Pak? Ya tadi sudah saya sampaikan bahwa berita hoax itu memang harus ditekan sedemikian rupa, kalau perlu dihilangkan sehingga negara ini ya betul-betul aman, walaupun sekarang juga sudah dalam kondisi yang aman. Nah, kemudian untuk pesan saya kepada media politikal ya harus bisa menekan ya media-media berita-berita hoax, dan ya saya bukan orang politik ya, jadi tidak begitu paham tentang politik ya. Kalau ngamati ya sedikit saja, tetapi ya tidak terlalu begitu banyak menanggapi saya. Nah, kita flashback ke belakang ya Pak ya. Zaman Bapak masih aktif di dan Puspom. Sempat terakhir di masa pensiun Bapak ada salah satu kasus yang menjadi trending topik adalah kasus cebongan. Nah, di situ Bapak kan menjadi media darling Pak. Semua media untuk kasus itu larinya langsung ke Bapak karena Bapak ketua investigasinya. Ya. Kalau bahasa saya mendadak menjadi populer tuh Pak, selebritis langsung kalah pada saat itu Bapak menjadi kepala investigasi. Nah, kondisi saat itu gimana Pak? Melihat media dan Bapak sebagai tokoh yang menjadi media darling gitu. Ya terus terang ya, itu baru pertama kali saya berhadapan dengan media yang begitu banyak. Iya. Kemudian yang saya tangani inilah kasus Nasional dan sudah mencuat ke dunia juga. Iya. Karena ini ada penembakan terhadap
orang di dalam tahanan. Iya. Ya. Nah, terus terang ya saya gentar berhadapan Ya. tapi karena itu menjadi tanggung jawab saya sebagai ketua tim investigasi, saya harus menyampaikan itu semuanya. Gentar. Tetapi dengan ketekatan, ya seperti mungkin pernah dilihat juga oleh Mas Jo, Ya. bagaimana saya waktu itu Berstatement ya. bicara. Itu kira-kira waktu itu ada nggak sendiri jenderal yang megang kasus itu Pak ya? Ada rekanan Bapak atau Bapak sendiri sebagai kepala investigasinya Pak? Tim. Oh enggak, tim investigasi ini kan ada beberapa anggotanya. Iya. Nah kebetulan saya ditunjuk oleh Kepala Staf Angkatan Darat waktu itu Jenderal Pramono Edi Wibowo. Iya. Nah, kebetulan Pak Muldoko waktu itu jadi Wakasat. Iya. Ya, jadi Wakasat. Ya, saya ditunjuk sebagai ketua investigasi. Tapi di samping ketua ada wakil ketua dan ada anggotanya. Iya. Kalau tidak salah tim investigasi itu berjumlah kira 8 orang. Dan itu termasuk sukses Pak. Jadi prosesnya nggak terlalu lama melebar, tapi sudah dapat suatu keputusan untuk teman-teman media untuk menghasilkan suatu keputusan. Oh ini kronologi kejadiannya tidak melebar kemana-mana, tidak menjadi gorengan media juga gitu. Itu Iya. itu ramunya apa? Maksudnya cara formulir secepat itu gitu Pak. Jadi begini, jadi yang menjadi cepat itu kan kita sudah melihat proses kasus itu. Iya. Awalnya ceritanya nih, awalnya dari begini. Tiba-tiba ada pembunuhan. Kan kita pasti berpikir, oh pasti yang nembak kawan-kawannya nih. Iya. Nah makanya kita fokus ke situ. Nah setelah kita fokus ke salah satu satuan itu, nah kemudian kita adakan investigasi. Nah kebetulan mereka juga memberikan penjelasan dengan sejujur-jujurnya, Iya. dengan sejujurnya, dengan apa kesadaran yang tinggi. Nah, tetapi kan saya juga tidak begitu percaya Iya. begitu saja. Nah, kita cari juga bukti-bukti yang lain, ya seperti mungkin kendaraan yang dipakai, senjatanya, kemudian barang bukti seperti CCTV yang katanya dibakar. Saya cari di mana kamu bakar, kita cari. Nah, ternyata itu ketemu semuanya. Dari proses investigasi di masa pensiun, jabatan Bapak setelah dan Puspom di mana Pak? Bertugas Pak? Setelah pensiun, Iya, nggak sebelum pensiun. sebelum pensiun saya dan Puspom. Dan Puspom langsung. Dan saya pikir salah satu yang mungkin perlu teman-teman ketahui juga, memang kerja cerdas dari teman-teman investigasi itu memang harus integritas harus terjaga Pak, Ya. supaya berita atau hasil yang nggak timpang sebelah gitu. Ya. Nah, ini mau coba kita buat sebagai media yang kita mau berada di posisi objektif Pak, tidak kesana kemari, tidak masuk ke tatanan politik praktis. Nah, ada nggak Pak masukan buat Politika News kedepannya supaya tetap stabil dan lugas gitu loh? Ya, masukan dari saya supaya media politikus ini mungkin menjadi menarik dan ini artinya ya berjalan di jalur yang Benar, ya. Kita tidak usah menggoreng berita-berita yang tidak benar, Ya. ya. Jadi kita tetap pada rambu-rambu dan aturan-aturan dalam media. Ikut politik santun ya Pak? Ya, itu politik santun. Oke, teman-teman Politika News, singkat, padat, dan inilah konten ngopi tapi penuh makna dengan Bapak Jenderal yang serem namanya, serem jabat terakhirnya, ternyata humble dan ya kita ngerasa kalau kita kayak curhat dengan orang tua sendiri ternyata diskusi dengan Pak Unggul ini. Pak, terima kasih waktunya. Ya. Telah ngopi di program Second Kopi Politika News TV. Terima kasih. Terima kasih, sampai jumpa di tema berikutnya. Monggo Pak. Ya.